Assalamualaikum. Halo semua, kita kembali lagi untuk belajar matematika materi persamaan linier satu variabel. Video ini merupakan video bagian kedua di mana kita akan belajar tentang cara menyelesaikan soal-soal persamaan linier satu variabel. Sebelumnya, di video bagian pertama, saya juga telah membahas tentang kalimat terbuka, kalimat tertutup, pengertian, dan contoh dari persamaan linier satu variabel atau PLSV. Bagi kalian yang ingin belajar materi tersebut, bisa klik linknya di deskripsi ya. Oke, langsung kita mulai yuk. Persamaan linier satu variabel atau PLSV. Penyelesaian PLSV merupakan suatu langkah mencari atau menentukan nilai variabel agar persamaannya menjadi pernyataan yang benar. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Cara mudahnya adalah yang pertama, kalian bisa memindahkan suku yang memiliki variabel ke ruas kiri dan suku yang tidak memiliki variabel atau konstantanya ke ruas kanan. Nah, pemisah dari ruas kiri dan ruas kanan ini adalah tanda sama dengan. Misalkan ada persamaan linier satu variabel 5x ditambah 3 sama dengan 3x ditambah 11. Nah, yang dimaksud dengan ruas kiri berarti sisi yang ada di sebelah kiri tanda sama dengan. Dan yang dimaksud dengan ruas kanan adalah sisi yang berada di sebelah kanan tanda sama dengan. Nah, ada beberapa catatan ya. Saat kalian memindahkan suku dari salah satu ruas ke ruas yang lainnya, itu ada beberapa aturannya. Yang pertama, apabila di ruas sebelumnya suatu suku itu operasinya penjumlahan atau bertanda positif, maka saat berpindah ruas ke ruas yang lain, operasinya menjadi pengurangan atau tandanya negatif. Dan sebaliknya, kalau sebelumnya pengurangan atau tandanya negatif, ketika berpindah ruas menjadi penjumlahan atau tandanya positif. Nah, jika sebelumnya itu suatu suku operasinya adalah perkalian atau tandanya kali, maka ketika berpindah ruas menjadi pembagian atau bertanda bagi, dan berlaku pula sebaliknya. Nah, langkah yang kedua, kalian bisa menentukan variabelnya. Ini bisa dengan cara membagi atau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, ataupun kalian bisa menggunakan catatan yang tadi, aturan yang tadi, bahwa ketika perkalian pindah ruas jadi pembagian dan sebaliknya ketika pembagian pindah ruas menjadi perkalian. Nah, agar kalian tidak bingung dan lebih memahami maksud dari penjelasan ini, mari perhatikan contoh-contoh soal berikut ya. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel berikut. Nah, yang pertama soalnya adalah x ditambah 2 sama dengan 7. Di sini variabel atau x-nya sudah ada di ruas kiri ya, berarti kita tinggal memindahkan suku positif 2-nya. X ditambah 2 sama dengan 7, karena x-nya sudah ada di sebelah kiri, kita tulis lagi x sama dengan 7 positif 2 berpindah ruas berarti tandanya menjadi negatif 2. Nah, agar kalian lebih mudah, biasanya kalian bisa menulis tanda sama dengannya itu lurus dengan soal di atasnya untuk memudahkan kalian membedakan ruas kiri dan ruas kanannya. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti x-nya sama dengan 7 dikurangi 2, hasilnya adalah 5. Nah, penyelesaian dari soal nomor 1, x-nya adalah 5. Gimana, mudah ya? Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. 6 dikurangi dengan negatif x sama dengan 15. Nah, yang ada variabelnya itu berada di ruas kiri, maka kita tulis lagi negatif x sama dengan 15-nya tetap di ruas kanan, dan tadi yang konstanta atau yang hanya angka saja akan kita pindah ke ruas kanan. Sebelumnya positif 6, kalau berpindah ruas berarti menjadi negatif 6. Negatif x sama dengan 15 dikurangi 6, hasilnya adalah 9. Nah, sekarang kita akan tentukan nilai x-nya. Karena x-nya di sini masih bertanda negatif, maka agar
X-nya ini bertanda positif, kita bisa mengalihkannya dengan negatif 1. Karena negatif kali negatif kan hasilnya positif ya. Berarti negatif X dikali 1 hasilnya adalah X. Nah, kalau suatu ruas itu dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka ruas yang lain juga harus dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Jadi kalau tadi ruas kirinya itu dikali dengan negatif 1, maka ruas kanan juga harus dikali dengan negatif 1. 9 dikali dengan negatif 1 hasilnya adalah negatif 9. Maka penyelesaiannya dari soal nomor 2 ini nilai X-nya adalah negatif 9. Contoh soal nomor 3, tentukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel berikut. Soalnya adalah dalam kurung P ditambah 2, tutup kurung ditambah 3 sama dengan 10. Oke, agar lebih mudah kita bisa pindahkan positif 3-nya dulu ke ruas kanan. Nah, yang masih satu bagian yang di dalam kurung kita tetap tulis di sebelah kiri. P ditambah 2 sama dengan 10. Positif 3 pindah ruas menjadi negatif 3. P ditambah 2 sama dengan 10 dikurangi 3 hasilnya adalah 7. Nah, kalau sudah kita cari nilai P-nya. P sama dengan 7. Positif 2 kita akan pindah ruas ke ruas kanan, positif pindah ruas menjadi negatif 7 dikurangi 2, berarti P-nya adalah 5. Berarti penyelesaian dari soal nomor 3 nilai P-nya adalah 5. Semoga bisa dipahami ya. Oh ya, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Soal nomor 4, tentukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel berikut. Soalnya adalah Y dikurangi 7 sama dengan 1 dikurangi Y. Nah, ingat tadi cara mudahnya, suku yang mempunyai variabel akan kita pindahkan ke ruas kiri, dan yang tidak memiliki variabel atau konstanta saja kita pindah ke ruas kanan. Nah, berarti variabelnya di sini ruas kirinya Y, kita tetap tulis Y, kemudian variabel yang ada di ruas kanan, negatif Y akan kita pindah juga ke kiri. Negatif berpindah ruas menjadi positif. Sama dengan satunya tetap. Nah, yang tidak memiliki variabel, negatif 7 akan kita pindah ke ruas kanan. Negatif berpindah ruas menjadi positif 7 ya. Nah, Y ditambah Y itu 2Y, 1 ditambah 7 itu 8. Kita peroleh 2Y sama dengan 8. Nah, ingat ya bahwa 2Y ini sebenarnya kalau misal dijabarkan penulisannya itu diperoleh dari 2 dikali Y. Jadi 2Y itu sebenarnya mempunyai tanda perkalian. Ingat kalau perkalian berarti ketika berpindah ruas menjadi pembagian. Nah, berarti Y sama dengan 8, yang awalnya dikalikan 2, Y-nya sekarang berpindah ruas menjadi dibagi 2. Y sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Jadi Y sama dengan 4. Nah, terakhir soal nomor 5, tentukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel berikut. Soalnya adalah 3 dikali dalam kurung A ditambah 5 sama dengan 45. Oke, kita selesaikan pelan-pelan. Di sini ada perkalian suatu bilangan yang dikalikan dengan bilangan atau suku yang ada di dalam kurung. Berarti kita kalikan satu-satu ya. Nah, 3 kita kalikan dulu dengan suku pertama yaitu A. 3 dikali A itu 3A. Tandanya adalah tambah. Kemudian 3 dikali 5 hasilnya 15 sama dengan 45. Nah, yang mempunyai variabel kita tulis di sebelah kiri yaitu 3A sama dengan 45. 15-nya sebelumnya bertanda positif, ketika berpindah ruas menjadi negatif. 45 dikurangi dengan 15. 3A sama dengan 45 dikurangi 15 adalah 30.
Ingat bahwa tadi 3A itu sebenarnya adalah penulisan dari 3 kali A. Kalau perkalian, maka ketika berpindah ruas menjadi pembagian. Berarti A sama dengan 30 dibagi dengan 3. Maka kita peroleh A sama dengan 10. Jadi penyelesaian dari soal nomor 5 bahwa nilai A-nya adalah 10. Bagaimana? Semoga bisa dimengerti ya. Oke, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas tentang penerapan persamaan linear satu variabel di kehidupan sehari-hari, atau singkatnya tentang soal cerita PLSP. Ingat, jangan lupa selalu semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.